Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kultum kali ini saya akan menerangkan kultum yang berjudul keutamaan membaca basmalah. Lafaz basmalah itu terdiri dari lafaz bismillahirrahmanirrahim. Boleh hanya bismillah saja, tapi yang lebih afdolnya, lebih utamanya itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Di setiap hal yang mau kita lakukan, baik itu makan, baik itu mau masuk kamar mandi, baik itu mau melepas pakaian ataupun memakai pakaian, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam kitab Lubabul Hadis, di situ ada hadis yang berbunyi, "Ma min abadin qala Bismillahirrahmanirrahim illa daba asyaitanu kama tadubu ar-rasasu finnar." Ketika ada seorang hamba yang membaca basmalah, maka setan yang ada di sampingnya tuh, setan yang mau menggoda dirinya akan hancur seperti halnya apa? Seperti halnya hancurnya timah yang dimasukkan ke dalam api. Timah yang dimasukkan ke dalam api kan langsung hancur, langsung melebur. Nah, begitu juga setan yang ada di sekitar kita, yang ada di samping kita, ketika kita membaca basmalah, maka setan tersebut akan hancur, lebur. Nah, jadi ketika kita mau melepas pakaian, misalnya di kamar ya, walaupun tidak ada manusia, nah tapi kan ada makhluk yang namanya iblis, ada makhluk yang namanya setan. Nah, jangan sampai kok kita membuka aurat, kok setan itu melihat aurat kita, maka bacalah ketika kita mau membuka baju, membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka setan itu langsung akan lebur, langsung akan hancur. Nah, seperti itu. Kemudian dalam kitab Uqudul Lujan itu dikisahkan ada dua orang suami istri, ya, yang mana suaminya ini adalah seorang munafik dan istrinya adalah seorang yang sholihah, yang mana setiap harinya beliau si istri tadi itu selalu membiasakan diri dengan membaca Bismillah, ketika mau makan membaca Bismillah, ketika mau tidur, ketika mau membersihkan piring dan sebagainya, beliau selalu membaca Bismillah nih si istrinya. Nah, kemudian suaminya mungkin merasa bosan, merasa istrinya baca Bismillah terus. Nah, begitu terus suatu hari si suaminya ini mau mengakali istrinya, begitu mau membodohi istrinya, yakni dengan cara si suami itu mengambil kayak kantong. Nah, kantongnya ini ada isi uangnya. Sama suami itu tahu kalau istri meletakkan kantongnya itu di dalam almari dan almarinya itu dikunci. Nah, kemudian pas istrinya tidur sama suaminya, dibukalah itu lemari, kantong yang ada uangnya itu diambil, kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Keesokan harinya si suami ini bertanya kepada istrinya, "Wahai istri, di mana uang yang kamu simpan? Karena saya ingin melihatnya," kata si suami. Kemudian si istri bilang kalau misalnya uang yang saya simpan ada di kantong dan saya masukkan di dalam lemari. "Ya, kalau begitu tolong ambilkan wahai istriku," tuh kata suaminya. Kemudian si istri ketika mau membuka lemari kan otomatis ambil kunci, baca basmalah, kemudian ketika mau membuka lemari juga membaca basmalah. Nah, seketika itu Allah langsung mengutus malaikat Jibril untuk turun ke bumi dan langsung mengambil kantong yang sudah dimasukkan sama suami tadi di sumur, langsung dikembalikan lagi ke tempatnya, yaitu ke lemari tempat istri menyimpan uang tadi. Nah, kemudian pas istrinya itu membuka kunci dan lemarinya membuka lemari itu, maka ada kantong uang di dalam lemari. Nah, si suaminya otomatis heran lah, bagaimana tadi kantongnya sudah saya masukkan ke sumur kok balik lagi ke situ. Nah, berarti si suaminya sadar itu gara-gara seorang istri yang selalu membaca
bismillah. Nah, sekitar itu juga suaminya itu menjadi taubat, dan suami juga selalu membiasakan membaca bismillah. Nah, begitu pula ketika kita mau duduk nih dalam suatu majelis ilmu, kita mau duduk. Nah, itu disunahkan juga untuk membaca basmalah agar apa yang kita pelajari di majelis ilmu tersebut itu menjadi berkah, menjadi bermanfaat bagi kita. Itu barang siapa yang tidak membaca basmalah itu ketika duduk, nah maka ketika berdirinya juga tidak membaca basmalah, itu duduknya akan sia-sia. Nah, kan untuk apa kita sudah jauh-jauh kayak gitu, misalnya menghadiri majelis ilmu, sudah berlama-lama di situ sampai ngantuk, nah itu kok tidak mendapatkan apa-apa, itu kan eman. Nah, itu juga ketika mau melakukan suatu hal-hal yang baik, nah itu juga disunahkan untuk membaca basmalah. Jadi dalam lafaz basmalah di situ kan huruf pertama di tulisan Arabnya itu bismillah itu kan didahului dengan huruf ba, yang mana huruf ba itu kan titiknya di bawah. Nah, fungsinya apa? Huruf ba titiknya itu di bawah itu untuk membuat orang yang membaca basmalah itu dia punya sikap rendah hati, ya, karena misalnya orang yang membaca basmalah itu jadi merasa dirinya selalu berada di bawah, selalu dirinya itu merasa rendah daripada orang lain, dia tidak pernah merasa tinggi di hadapan orang lain. Dan juga salah satunya fadilah basmalah ini kita selalu menyertakan Allah di setiap apa yang akan kita kerjakan, seperti itu. Kemudian fadilah tarawih di malam ke-10 dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan wa fil lailatil ashirati yarzuquhullahu ta'ala khairayid dunya wal akhirah. Di malam yang ke-10 ini orang yang melakukan sholat tarawih sama Allah akan diberikan rezeki berupa kebagusan dunia dan akhirat. Itu dari saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.